Dengan mengganti bagian ini, channel TV digital kalian akan bertambah semakin banyak. Assalamualaikum Sobat SPD. Di video sebelumnya kita sudah membuat perbandingan kualitas kabel ya. Nah, dalam video ini kita akan praktekkan secara langsung apakah perbedaan kualitas kabel tersebut kalau kita praktekkan secara langsung nih di lapangan, apakah akan membuat perubahan yang signifikan pada jumlah channel TV digital yang diterima. Oke, langsung aja kita simak videonya. Untuk kali ini kita menggunakan antena Tanaka yang tanpa booster dan HDA 5600 dari PX yang menggunakan booster ya sebagai pembanding. Untuk STB-nya kita pakai Venus Cabai Rawit karena kemarin pada requestnya pakai STB ya. Kemudian pastinya kita pakai TV digital di sini dan langsung aja kita pasang semua nih. Kita instalasi dulu set-top box dan TV-nya. Oke, semuanya sudah kita colokin. Kemudian ini kabelnya ya. Jadi kabel yang pertama ini adalah kabel parabola biasa. Terus yang ini adalah kabel fling juga ya, yang kemarin kita sudah siapkan juga untuk pembandingnya. Dan yang terakhir kita akan coba nanti langsung pasang di kabel yang 300 meter ini. Kira-kira bisa dapat sinyal nggak ya? Oke, yang pertama ini kita pasang dulu untuk kabel yang parabola yang biasa ya, RG6. Jadi kita bandinginnya apple to apple menggunakan kabel RG6 semua. Oke, kita pasang di sini untuk antenanya. Dan kita coba lihat hasilnya ya. Dan kita colok ke set-top box digitalnya. Kira-kira kita bisa dapat berapa channel nih? Oke, untuk kabel RG6 standar kita langsung coba scan aja untuk antenanya aktif ya, daya antenanya. Selama bisa kita aktifkan kita akan coba aktif ya. Oke, kita langsung scan dan untuk hasilnya kita coba lihat ya prosesnya. Dan ternyata kita bisa dapat sekitar 50-an channel ya. Untuk channelnya kita coba cek kualitasnya ya. Pertama kita pakai RTV itu sekitar 84% untuk kualitas sinyal yang kita dapat. Oke, selanjutnya kita tes di ANTV karena di sini yang agak susah RTV ANTV gitu ya. Di sini kita dapat ANTV itu sekitar 87% sinyalnya. Dan satu lagi ya, sebagai pembanding ini BTV kayaknya dari arah Bogor ya. Kita coba lihat BRTV. Kualitasnya itu ada di kisaran sekitar 71% stabilnya. Oke, jadi ini yang nanti kita buat acuan di saat kita ganti kabelnya ya. Terus untuk total channelnya ada 52. Sekarang kita ganti kabel fling yang pendek juga ya, RG6 juga. Dan sekarang kita ganti kabel standar RG6 yang lama. Apakah ada perubahan? Apakah ada perbedaan channel? Nanti kita bisa lihat langsung ya. Jadi ini agak gerimis juga. Bantu like untuk support kita ya. Terus kita pasang di kabel flingnya. Di sini kita pakai kabel fling ya untuk yang RG6-nya. Oke, langsung kita colok di set-top box-nya lagi. Lalu kita lihat berapa total channel yang bisa kita dapatkan setelah kita scan. Oke, sudah selesai scan-nya. Kita coba cek dulu sinyal dari RTV yang tadi ya. Kira-kira berapa persen untuk kualitas yang didapatkan. Oke, sekarang bisa sampai 100% untuk RTV-nya. Artinya di sini ada peningkatan sinyal ya, hanya dengan mengganti kabelnya aja. Kemudian untuk ANTV ini bisa dapat 94% dari tadi kalau nggak salah sebelumnya itu 80-an% ya. Berarti ada peningkatan terlihat jelas ya dari kualitas kabelnya. Artinya memang ada perbedaan untuk penangkapan sinyalnya. Yang terakhir itu BRTV ya. Kita coba cek di BRTV. Untuk sinyalnya kita dapat 97 sampai 100%. Jadi dia kita tungguin itu naik sampai 100%. Dari sini terlihat jelas ya ada perubahan dalam penangkapan sinyalnya, lebih kuat ya di saat pakai kabel fling. Ini karena kita penasaran, kita coba colokin langsung di kabel fling yang 300 meter. Kira-kira bisa dapat sinyal nggak ya? Kalau misalkan dapat, wah ini luar biasa sih karena kan daya antena itu kecil ya. Oke, langsung kita coba ke atas ya. Kita pasangin nih langsung dari yang kabel raw tadi itu yang 300 meter. Untuk kabel fling yang pendeknya kita copot, kemudian kita pasang yang 300 meternya. Saya sih nggak muluk-muluk ya. Dan ini kita tambahin booster pastinya supaya lebih kuat. Karena kalau misalkan tanpa booster itu ya nggak ada dayanya gitu kan. Jadi kayaknya nggak nyampe. Dan kita coba lihat, kita scan. Ini saya nggak berharap banyak sih. Kalau misalkan bisa dapat berarti ya luar biasa gitu ya kabelnya ya.
Oke, kita coba tunggu dan ternyata dapet walaupun cuma 4 channel. Tadi sebelumnya ada 5 channel waktu kita ngetes pertama. Pas kita scan kedua jadi hilang 1. Ya nggak apa-apa. Ini artinya kabel Flink walaupun 300 meter itu dia masih bisa menghantarkan sinyalnya, menyampaikan sinyalnya gitu ya. Padahal kabel yang biasa standar itu 30 meter aja udah berkurang banyak banget sinyalnya. Tapi ini 300 meter masih bisa menyampaikan sinyal atau mengalirkan sinyalnya. Wah, luar biasa. Ini mah tinggal ditambahin aja booster yang gedean dikit, itu udah otomatis bisa dapat lebih banyak. Oke, selanjutnya kita coba antena yang pakai booster yaitu PX ya. Untuk PX ini kan kabel bawaannya tipis, jadi kita bandingkan dengan kabel yang tipis dengan RG6 yang standar tadi kita nggak pakai ya, karena untuk yang tipis ini kan kita sudah pakai booster semua nantinya. Kita coba ya yang PX dulu. Jadi semua default bawaan PX dan kita lihat hasilnya. Ini kita colokin dulu semuanya. Oke, sekarang saatnya kita lakukan scan pada set-top box-nya. Oke, dapatnya totalnya 77 channel ya. Dan kita lihat untuk ketiga channel kualitas sinyalnya seberapa banyak ya. Perubahannya ternyata ini langsung 100 semua loh ya. Karena memang dia pakai booster dan untuk harga PX juga lumayan ya dibandingkan dengan yang antena Tanaka Capung tadi. Kemudian yang NTV juga ternyata kita bisa dapat 100 loh untuk kualitasnya. Oke. Jelas ya, ada harga, ada rupa di sini ya. Terakhir kita cek channel BRTV-nya. Kita coba lihat apakah 100 juga, dan ini dia hasilnya ya. BRTV ada di nomor 73, hampir terakhir nih di sini. Dan kita dapat bener ya 100 semua. Oke, jadi untuk wilayah saya di Tapos Depok yang 37 kilo dari pemancar ditaruh di outdoor lumayan nih untuk antena ini. Oke, selanjutnya kita ganti kabelnya menggunakan kabel Flink ya. Kira-kira bisa dapat berapa ya? Tadi kan 70-an gitu ya. Kita ganti kabel Flink yang lebih tebal. Jadi hanya kabelnya aja yang diganti. Kalau bawaan PX kan dia kabelnya tipis ya. Oke, kita lihat di sini aja udah lebih dari 80 channel ya. Wow, padahal di Depok itu 45 channel udah lengkap. Kalau 50 berarti dari Bandung, dan ini lebih banyak lagi dapatnya. Untuk RTV juga sama, kualitasnya 100. Terus kemudian untuk ANTV juga nanti kualitasnya kita lihat di sini yaitu 100 juga sama. Dan untuk yang terakhir itu nanti kita cek yang BRTV ya. Ini BRTV paling bawah nih di 77 sekarang nomornya. Ini juga sama 100 kualitasnya, tapi channelnya bertambah banyak dari 70-an menjadi 80-an. Wow, hanya dengan mengganti kabel aja loh. Jadi dari sini sudah terlihat ya, kualitas kabel itu benar-benar mempengaruhi penangkapan sinyalnya. Jadi bisa diterima dengan bagus. Mungkin yang tadi nggak stabil di sini bisa jadi stabil. Ini cocok banget bagi sobat yang tinggal di luar daerah gitu ya, jauh dari pemancar. Pastikan kalian menggunakan kabel dengan kualitas terbaik seperti Flink contohnya. Oke, jadi bagi sobat yang mau pasangnya untuk paralel, banyak TV gitu ya, untuk parabola, untuk kos-kosan, itu kan pasti pakai splitter. Nah, ini juga penting banget, harus wajib menggunakan yang namanya kabel berkualitas. Bisa menggunakan kabel Flink RG6 ini ya. Nanti untuk link pembeliannya di deskripsi video. Karena kalau misalkan pakai kabel yang standar terus kita bagi paralel, kita splitter, itu untuk TV yang paling jauh dari antena TV digital kalian, otomatis nanti dapat siarannya lebih sedikit, dan itu sudah sering banget kita praktekkan ya. Jadi memang kalau kalian pakai kabel yang berkualitas seperti ini, itu yang didapatkan harusnya sama. Misalkan di TV utama 45, otomatis di TV yang terjauh juga harusnya 45. Itu baru namanya kabel berkualitas. Oke, itu tadi videonya, jadi terlihat jelas ya ada perubahannya. Makanya dalam instalasi antena TV digital dan parabola kita nggak bisa pakai kabel yang sembarangan, karena kita juga butuh kualitas dari kabel tersebut agar usianya panjang. Jadi nggak hanya berumur 1 tahun terus kabelnya sudah expired terus minta diservis, ribet ya. Jadi kalau kita lebih suka semua peralatan yang kita gunakan itu awet, jadi bisa untuk jangka panjang. Makanya untuk harga dan kualitas otomatis berbeda ya. Nanti link pembeliannya langsung aja cek di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.